Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Najla Fakirah dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Angkatan 2021. Di video ini, saya akan memberikan materi untuk ujian akhir semester ganjil tahun 2021-2022 pada mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Maslihati Nur Hidayati, SH.MH. Tema untuk video ini adalah peranan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Bank syariah ini pertama kali berdiri di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia yang memiliki landasan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Inisiatif untuk mendirikan bank syariah ini dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi Islam dan berdasarkan pilar ekonomi Islam yang ada di Bandung yang bernama Bait At-Tamwil Salman ITB dan yang berada di Jakarta. Pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pada undang-undang ini, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah menjadi lebih lengkap dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas menggunakan kata bank syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum maupun BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah berdasarkan Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah merupakan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang sewa oleh pihak bank dari pihak lain. Undang-undang tersebut menunjukkan perluasan eksistensi perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya, di mana dalam undang-undang sebelumnya hal-hal tersebut tidak diatur secara jelas atau rinci. Prinsip syariat Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung horor, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2008, DPR dengan dukungan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini terdiri dari 70 pasal dan 13 bab yang secara umum struktur hukum perbankan syariah ini sama dengan hukum perbankan nasional. Aspek-aspek baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah terkait dengan tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa, dan komite perbankan syariah, serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi perbankan syariah di Indonesia. Namun saat ini, pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah di bawah otoritas jasa keuangan sesuai dengan amanah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Dengan adanya undang-undang khusus mengenai perbankan syariah serta instrumen hukum perbankan lainnya, diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin kokoh sehingga para investor menjadi tertarik untuk melakukan bisnis di perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat menjadi lebih baik lagi. Conditional Merger Agreement sudah ditandatangani dan PT BRI Syariah pun terpilih menjadi entitas yang menerima penggabungan atau surviving entity dari merger 3 bank umum syariah milik 3 bank plat merah. Investor merespon dengan positif, saham BRIS melesat melewati batas auto reject atas dan berpotensi untuk semakin menguat. Secara khusus, peranan perbankan syariah terlihat secara nyata di dalam masyarakat yang terkandung dalam aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, perbankan syariah menjadi perekat nasionalisme baru. Artinya, bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, perbankan syariah perlu mencontoh keberhasilan dari Syarikat Dagang Islam yang kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini.
BRI Syariah telah terpilih menjadi penerima merger atau entity survivor. Dan ini ditanggapi positif oleh investor mengingat BRIS adalah satu-satunya yang sudah melantai di bursa. Sehingga dianggap beberapa pihak merupakan keputusan yang tepat. Meskipun jangan lupa dengan adanya penggabungan ini, maka total kepemilikan saham publik di BRIS yang sebesar 18,33% bisa berpotensi untuk terdilusi. Tapi jangan salah, meskipun terdilusi, investor publik bisa dapat kompensasi dari kenaikan harga saham BRIS. Yang kedua, perbankan syariah dapat memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan. Dan operasi ini akan terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan. Kemudian, perbankan syariah ini dapat memberikan return yang lebih baik. Artinya, investasi di perbankan syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return atau keuntungan yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu memberikan return atau keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil yang sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Sehingga pengusaha harus bersedia untuk memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah. Bank syariah juga dapat mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat sehingga spekulasi dapat ditekan. Bank syariah juga dapat mendorong pemerataan pendapatan yang artinya perbankan syariah tidak hanya mengumpulkan dana dari pihak ketiga, namun perbankan syariah juga mengumpulkan dana zakat, infak, dan sodaqah, yang dimana dana tersebut dapat disalurkan melalui pembiayaan qardul hasan. Sehingga hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan terjadinya pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir, perbankan syariah juga dapat meningkatkan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk al-mudharabah dan al-muqayyabah. Berarti, terjadi adanya kebebasan bank dalam melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor. Maka, bank syariah sebagai financial arranger memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga. Peran keuangan syariah untuk mendukung perekonomian sekarang semakin dominan. Ya, tadi semakin besarnya surat berharga negara, artinya semakin banyak proyek negara yang akan dibiayai dengan skim syariah. Nah, sekarang pun kalau Mas Gibran pernah dengar, kemarin kita juga sudah sekarang menginisiasi ada instrumen surat berharga negara yang berbasis wakaf. Kita lagi akan mendorong pemanfaatan dana wakaf untuk membiayai proyek-proyek negara. Kalau disebutkan total potensi yang kita dapat informasi dari teman-teman Badan Wakaf, itu total wakaf Indonesia ada 2050 triliun. Total nilainya. Total nilainya. Tapi itu berdasarkan penelitian dan informasi dari Badan Wakaf. Berikut merupakan ulasan materi tentang perbankan syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.